Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena kasih karunia Tuhan kita masih tetap ada sampai hari ini. Mari kita sama-sama naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Tidak bosan-bosannya dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak ada duanya, Tuhan yang tidak dapat disamakan dengan apapun. Meskipun banyak yang coba-coba menyamakan dirinya denganmu, tetapi tidak terbukti keilahian mereka. Engkau adalah Tuhan yang telah bertindak dan perbuatanmu tidak ada satupun yang dapat menirunya. Oleh sebab itu kami mengucap syukur, kami berbahagia karena kami dilayakkan untuk menjadi bagian dari warga negara kerajaan-Mu, kerajaan sorga. Dan kami berasa bangga, kami bersyukur kalau kami diberi kepercayaan untuk hidup di dalam dunia ini, menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang membawa berkat bagi bangsa kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Isi penuh piring hati kami mau menikmatinya. Biarlah sarapan yang daripada-Mu, sarapan sorgawi, terus bertambah-tambah mengenyangkan kami, dan iman kami dibangun menjadi bangunan yang kuat dan mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian. Mari kita bergembira. Kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Enak ya lagu ya, tapi Miss Grace masih belajar nih. Bergembira dalam nama Tuhan, hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Haleluya. Ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari Kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan, hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Puji Tuhan, puji haleluya. Puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Wah, luar biasa. Tuhan selalu memberikan kita sukacita yang luar biasa. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita tentang hati yang murni. Berbicara tentang murni, saya teringat dengan kata susu murni.
Susu murni adalah susu yang tidak dicampur dengan apapun selain hanya susu itu saja. Dengan air pun tidak. Kalau kita membeli susu sapi murni, ya manusia banyak minumnya susu sapi. Ada juga yang minum susu onta atau susu kambing umumnya. Itu banyak di daerah Arab, ya. Tapi di Indonesia yang paling umum adalah susu sapi. Susu sapi murni adalah susu yang tidak dicampur dengan air atau dengan gula atau dengan apapun. Itu jauh lebih sehat. Nah, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita tentang hati yang murni. Hati yang murni artinya hati yang tidak dicampur dengan hal-hal yang lain, dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada satu peristiwa yang kita akan pelajari bagaimana tentang hati yang murni. Ada seorang panglima perang, pahlawan perang dari kerajaan Aram yang bernama Naaman. Naaman itu adalah seorang panglima perang yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan dia juga yang telah memimpin peperangan melawan Israel dan Israel kalah. Dan Israel kalah, dia membawa seorang anak kecil yang dibawa pulang menjadi budaknya, menjadi pembantu dari istrinya Naaman. Tetapi kasihan sekali, Naaman punya penyakit yang merupakan penyakit kutukan, yaitu penyakit kusta. Di masa itu kusta adalah penyakit kutukan Tuhan. Naaman menjadi bersalah, terkutuk di hadapan Tuhan karena dia berperang dengan orang Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Itu tertulis di Alkitab. Jadi masa itu orang-orang yang coba-coba melawan bangsanya Tuhan itu juga berurusan dengan Tuhan. Tetapi kenapa orang Israel bisa kalah? Karena orang Israel punya salah kepada Tuhan. Nah, Naaman dengan penyakit kustanya meskipun dia hebat menjadi percuma segala kehebatannya. Tetapi gadis kecil Israel ini yang ditawan, yang dijadikan budak, justru menceritakan kebaikan bagi Naaman. Gadis kecil ini berkata, Tuan, kalau Tuan bisa datang kepada seorang nabi Allah di Israel, pasti Tuan akan sembuh. Oleh sebab itu Naaman pergi ke Israel. Dia mencari nabi itu untuk minta disembuhkan. Namanya Nabi Elisa. Naaman berpikir dia akan diberi obat, diberikan ramuan untuk apa? Untuk penyakitnya. Tapi ternyata tidak. Nabi Elisa hanya menyuruh dia untuk membenamkan, menenggelamkan, ceburin gitu loh, ya, menyeburkan dirinya ke sungai Yordan itu 7 kali, bukan 3 kali, bukan 1 kali, 7 kali. Jadi Naaman tuh jengkel. Kenapa? Karena sungai Yordan itu sungai yang kotor, berlumpur, sungai yang bukan tempat orang mandi. Saya pernah pergi ke sungai Yordan yang ada di Israel sana. Tapi bagian yang ujung sini itu udah jernih, ya. Meskipun jernih, dia tidak seperti air pam, air aqua, enggak. Masih tetap airnya hijau karena banyak lumut di bawahnya. Kelihatan sih batu-batu besar dan berlumut, sangat licin. Ada ikannya kecil-kecil tanggung gitu, segede-gede jempol begitu. Kadang-kadang kalau kita celupin kaki ke situ digigit-gigit, ya, karena kaget. Misalnya takut sekali. Jadi kalau turun tuh rame-rame dan airnya sangat dingin. Di pinggirannya kayak ada semak-semak hutan kecil begitu. Nah, Naaman bukan di air yang seperti itu. Sungai Yordan yang bagian ada lumpurnya. Dia udah sakit kulit, sakit kusta. Yang bisa membuat jari-jari putus. Hidung nih yang bagian lunak-lunak, telinga yang lunak nih bisa putus oleh karena kuman dari penyakit kusta. Lalu udah penyakit seperti itu, dia disuruh menceburkan diri ke dalam apa? Ke dalam lumpur. Bukan 1 kali jebur gitu, bukan 7 kali. Jadi sudah sekali keluar, celupin lagi, keluar lagi sampai 7 kali. Jadi Naaman tuh marah.
Tapi pada akhirnya kemudian dia lakukan juga. Dan ketika dia lakukan, begitu ke-7 kali dia keluar dari air, kulitnya sudah seperti kulit bayi. Artinya baru, tidak ada penyakitnya sedikit. Oleh sebab itu Naaman sangat gembira. Tidak ada satu tabib pun yang dapat menyembuhkan penyakit kusta masa itu. Karena masa itu penyakit kusta adalah penyakit kutukan. Dan dia sangat-sangat luar biasa sukacita sekali. Sebab itu di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5, Miss Grace akan bacakan, ya. Naaman kembali dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah, kepada nabi Allah itu. Setelah sampai di depan pintu rumah Elisa, di depan Elisa, dia berkata begini, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Tidak ada Tuhan kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Jadi Naaman ingin berterima kasih. Dia ingin memberi hadiah kepada Elisa. Karena Elisa nabi dari Allah yang luar biasa. Dia mau kasih kepada Elisa. Elisa senang luar biasa. Dikasih hadiah ini panglima perang loh. Panglima raja. Hadiahnya gak main-main. Kita baca ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-16. Begini bunyinya. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jadi Elisa bilang, aku cuma pelayan. Pelayan siapa? Pelayan Tuhan. Tuhan yang hidup. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Elisa gak mau terima. Sebab apa? Bukan Elisa yang menyembuhkan. Bukan nabi yang menyembuhkan. Nabi hanya utusan Allah. Nabi hanya utusan Tuhan. Nabi tidak dapat menyembuhkan. Pendeta tidak dapat menyembuhkan. Hamba Tuhan tidak dapat menolong. Tuhannya yang dapat menolong. Ya, boleh gak berterima kasih? Silakan. Tetapi Nabi tidak mencari uang, mencari untung karena mujizat Tuhan. Pendeta tidak mencari untung karena mujizat Tuhan. Jadi anak-anak, baik-baik jaga hatimu. Jangan berpikir bahwa pendeta mencari untung, ya. Lalu apa yang terjadi? Elisa tidak mau terima. Lalu Naaman pulang. Tetapi di pertengahan jalan kita baca lagi 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-20 sampai ke-24, ya. Miss Grace akan bacakan. Naaman udah jalan pulang. Tetapi Elisa punya pembantu. Namanya Gehasi. Si Gehasi itu ngeliatin. Ya, karena apapun yang tuannya kerjakan, Gehasi selalu ada di sampingnya. Ayat yang ke-20 bunyinya demikian. Berpikirlah Gehasi, bujang Elisa. Bujang itu artinya pembantu, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Jadi Gehasi mikir gini, aduh ini Nabi Elisa kenapa sih pakai malu-malu kucing? Gak apa-apa lagi. Kan Naaman udah sembuh. Kan Nabi Elisa yang sembuhkan. Bahkan aku juga tadi yang suruh Naaman untuk celup ke dalam sungai Yordan. Jadi Gehasi bilang begini, aku akan berlari, aku akan susul, aku akan minta sesuatu. Gak apa-apa dong, dapat upah. Ya, kemudian baca lagi nih ayat ke-21. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat, shalom." Ya, jawabnya, "Selamat tuanku." Selamat, jawab Gehasi. Jadi Gehasi menjawab, "Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi.
baiklah berikan kepadaku mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Wow, Gehazi bilang begini, Tuanku Naaman, Nabi Elisa menyuruh aku untuk datang kepadamu karena kami baru kedatangan tamu. Ada orang-orang rombongan Nabi datang. Jadi tolong berikan setalenta perak dan 2 potong pakaian. Itu sangat luar biasa pakaiannya, bajunya bukan baju yang main-main. Pasti baju yang hebat, yang mahal-mahal. Ya. Tapi apakah Nabi Elisa menyuruh Gehazi? Tidak sama sekali. Elisa ingin diberikan, Elisa tidak mau. Apakah sombong? Bukan. Karena Elisa tahu yang boleh menerima pujian dan hormat hanyalah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan Tuhan tidak mau Elisa menerima itu. Tapi Gehazi hatinya tidak murni. Dia punya motivasi, punya maksud yang lain. Dia melayani Tuhan juga, ikut dengan Nabi Elisa, tapi tujuannya untuk mencari pujian dan kekayaan. Tuhan tidak suka. Lalu apa yang terjadi? Apakah Naaman memberi? Kita baca ayat yang ke-23. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Kan dia mintanya 1 talenta ya. Naaman gak pelit karena dia merasa dia sudah disembuhkan, harta tidak ada artinya. Ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya itu di depan Gehazi. Jadi 2 talenta perak dengan 2 baju itu bukan bungkusan kecil. Sampai dia suruh pengawalnya bawain itu. Ya, bawain buat Gehazi. Seperti itu. Dan apa yang terjadi? Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Jadi Gehazi nggak sampai ke rumah Nabi Elisa nih. Sampai di bukit, begitu di pertengahan jalan atau sudah dekat rumahnya, pokoknya sampai di bukit begitu, dibilang udah sampai di sini aja, kalian boleh pulang. Ya sini saya yang bawa. Gehazi bilang begitu, ya seperti itu. Lalu kita mau baca ayat yang selanjutnya, saya bacakan lagi ayat yang ke-25 ya, saya akan bacakan terus sampai ayat ke-27. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Jadi baru Gehazi masuk dan di depan Elisa. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawab Gehazi, hambamu ini gak kemana-mana, tidak pergi kemana-mana. Lalu ayat yang ke-26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Jadi yang diberikan, yang diminta oleh Gehazi bukan main-main loh. Sebab apa? Elisa bilang begini, dengan 2 talenta perak itu Gehazi itu bisa beli kebun-kebun dan kebun zaitun. Itu bukan kebun kecil loh, luas banget ya. Di Israel kebun zaitun itu luas banget. Kebun anggur apalagi, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Gehazi nggak perlu jadi pelayan daripada Elisa lagi. Dia sudah menjadi orang kaya raya ya dengan 2 talenta perak itu. Lalu ayat yang ke-27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depan Elisa dengan kena kusta putih seperti salju. Jadi badannya, kulitnya itu putih, budukan. Kusta itu bukan hanya sekedar seperti penyakit kurat, buduk ya kalau orang Jakarta bilang, tapi luka-luka dan putih-putih begitu seluruh badan. Jadi Gehazi bukan hanya dapat hartanya Naaman, penyakitnya juga. Kenapa? Karena dia tidak punya hati yang murni. Apakah Elisa boleh menerima? Boleh saja. Tapi Elisa mau hatinya murni melayani Tuhan.
Anak-anak, saudara-saudaraku, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan punya hati yang murni. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, bukan karena punya motivasi tertentu, bukan karena ingin dipuji oleh manusia atau mendapat upah dari manusia. Tuhan yang memberi upah. Memang Tuhan memberi upah nggak turun dari langit tiba-tiba ada hujan uang. Enggak. Tuhan beri upah lewat orang lain, bisa. Tetapi bukan karena upah kalau kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan bukan karena ingin diupah oleh manusia, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Tuhan paling tidak mau. Tuhan mau hati kita murni. Kalau selama ini engkau suka males, ya. Kalau mama suruh tapi kalau nggak dikasih uang jajan lebih kamu marah. Kamu malas nggak mau lakukan. Itu namanya hati kamu nggak murni. Kalau disuruh belajar, papa atau mama bilang begini. Kalau kamu dapat ulangannya bagus 80, nanti dapat 10.000. Atau nanti diajak makan nasi di restoran Padang. Itu namanya hati kamu nggak murni. Kalau nggak dikasih kamu nggak mau belajar sungguh-sungguh. Kalau mama papa kasih hadiah kasih upah it's okay. Tetapi kamu belajar, kamu membantu orang tuamu bukan karena upah, tetapi karena engkau mengasihi mereka. Itu yang Tuhan mau. Seperti Elisa, dia mengasihi Aram, ya, Naaman dari Aram, musuh bangsa Israel. Seperti Tuhan mengasihi semua orang, bukan dengan maksud tertentu. Mari periksa hatimu. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Kita periksa hati kita. Apakah hati kita murni? Apakah hati kita murni? Kita mau naikkan satu pujian ini yuk. Selidikilah akan daku. Selidiki. Selidiki hatiku. Bilang Tuhan selidiki hatiku. Lihat hatiku Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak melakukan apapun dengan tujuan mencari kepujian dari manusia atau upah dari manusia. Gak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua terbuka. Mari anak-anak, saudara-saudariku yang Tuhan sayangi, minta Tuhan selidik. Kalau ada hal-hal yang tidak murni, biar Tuhan buang. Berjuang sampai akhirnya kau dapat diam tetap setia. Dengan suara yang lembut tetap naikkan pujian ini. Selidiki aku Tuhan. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu. Katakan Tuhan, selidiki hidupku, selidiki hatiku. Kalau aku seringkali minta upah untuk setiap apa yang harus aku lakukan. Aku belajar, tapi aku minta upah. Aku membantu mama, aku harus dapat upah. Kalau tidak aku jengkel. Ampuni aku Tuhan. Aku mau mengasihi orang tuaku dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni. Aku mengasihi Tuhan juga dengan hati yang murni. Aku mau ke gereja, aku mau beribadah, aku mau berdoa, aku mau memuji Dia. Bukan karena supaya dipuji oleh manusia, tetapi karena aku mengasihi Tuhan. Kalau selama ini aku ikut melayani di gereja, aku bermain musik, aku memuji menjadi song leader, tetapi aku hanya ingin dipuji oleh manusia. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan Yesus. Kita naikkan satu lagi pujian ini. Satu kali lagi. Sama-sama ya semua. Aku lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu ya Tuhan. Dan menilai hidupku tak ada
mau belajar setia Tuhan seperti hamba-Mu Elisa. Kami mau belajar tetap setia seperti Engkau sendiri ya Yesus Tuhan. Bahwa sampai akhir hidup kami mau memiliki hati yang murni, yang tidak mencari kepujian dari manusia, yang tidak mencari keuntungan untuk diri kami sendiri ketika kami melakukan firman. Inilah hidup kami, terus selidiki, terus pimpin, agar hati kami tetap murni sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk minggu ini, terima kasih untuk hari-hari hidup kami. Jaga hati kami, jaga kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Hamba memberkati setiap anak-anak, setiap orang tua, setiap keluarga yang mengikuti sarapan sorgawi setiap pagi. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi kesegaran, kesehatan bagi hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Jaga hatimu lebih dari segala apapun, karena di situ firman Tuhan disimpan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi.